Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol. Tafadol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua, khususnya yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan diberikan pemahaman atas materi yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang khususnya yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir, apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Dan apabila ada yang sakit, semoga Allah segera Allah sembuhkan penyakitnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada malam hari ini masih akan menganalisa kalimat yang ada pada penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 25. Sebelumnya mari kita bacakan kembali ayat ini. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. وبشر الذين آمنوا وعملوا
lihat Solihati. jannat. Baik, terima kasih. Itu bacaan penggalan ayat 25 daripada surat Al-Baqarah, dan kalimat yang akan kita analisa yaitu kalimat amanu, di mana pada pekan lalu kita sudah bahas secara detail, tetapi agak susah karena memang berkaitan dengan beberapa kaidah sorof. Maka pada malam ini akan saya coba permudah ya. Untuk kata amanu, silakan lihat di layar dan juga disiapkan kamus Al-Munawwir atau kamus yang lainnya dan juga buku sorofnya. Pertama, kata amanu itu berasal dari kata yang hurufnya 3, yaitu huruf hamzah, huruf mim, dan huruf nun. Di mana huruf hamzahnya berharokat fathah, huruf mimnya itu bisa berharokat dhammah dan juga bisa berharokat kasroh. Sedangkan huruf nunnya itu berharokat fathah. Jadi bisa dibaca amuna atau amina. Dari mana hal tersebut? Maka bisa dilihat di kamus. Ya, silakan buka kembali kamusnya. Kita sedikit murojaah, walaupun pekan lalu sempat kita bahas. Silakan buka di Kamus Al-Munawwir halaman 40. Ya. Kamus Al-Munawwir halaman 40. Kemudian kalau sudah ketemu di halaman 40, lihat di kolom sebelah kiri bintang paling bawah. Halaman 40, lihat kolom sebelah kiri bintang paling bawah, atau bisa lihat di layar kalau tidak ada kamus. Itu ada kata amuna. Sudah ketemu yang lihat kamus? Belum, Pak Ustadz. Belum ketemu, ntar dulu sebentar. Lagi dicari. Ya, di halaman 40 kolom sebelah kiri bintang paling bawah itu ada kata amuna. Huruf hamzahnya berharokat fathah, mimnya berharokat dhammah, dan nunnya berharokat fathah. Jadi dibaca amuna. Kemudian perhatikan di sampingnya ada strip. Ini lihat di layar, ada strip. Stripnya dhammah. Ya. Kalau stripnya dhammah, berarti bab berapa saja tuh yang dhammah? Yang stripnya dhammah bab berapa saja? Bab 1 ya. Kemudian Bab 6, bab 5 bab 5. ya. Jadi yang stripnya dhammah itu bab 1 dan bab 5. Perhatikan di bab 1 yang stripnya dhammah itu fiil dasarnya fa'ala ya. Ketemu di buku sorof halaman 2. Dan belum, Pak Ustadz, sebentar. Buku sorof halaman 2 atas. Dan Itu dulu, Pak Ustadz, sebentar. al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Baru. Fa'ala yaf'ulu. Ya, Bab.
Kalau Bab kita berapa? perhatikan di kamus kata amanu dari amuna ya. Kalau amuna berarti wazannya fa'ula. Paula. Sementara kalau bab 1 itu fa'ala. Berarti bab 1 tidak cocok. Kita lihat di bab 5 fa'ula. Nah, berarti ini cocok. Amuna itu sama dengan fa'ula, stripnya doma, yaf'ulu. Berarti amuna ya'munu. Maka bisa kita simpulkan kata amanu berasal dari kata amuna. Ya, kata amuna stripnya doma, maka untuk wazan sorobnya itu sesuai dengan al-babul khamis, bab kelima, di halaman 6 atas atau halaman 8 bawah. Ya, di buku sorob halaman 6 atas atau halaman 8 bawah. Ya, itu di tengah-tengah ada tulisan al-babul khamisu. Kemudian di bawahnya sebelah kanan ada fa'ula yaf'ulu. Seperti itu ya. Bagaimana, sudah ketemu? Ya, Ustaz. Terus Ustaz, Ya. halaman berapa? 6 atas. Kemudian ya setelah itu Suaranya kecil sekali, Ustaz. suaranya kecil. Ya. Ya udah ketemu Ustaz. Al-babul khamis. Sudah jelas suara saya? Paula. Ya. Jelas, Pak Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Oke. Al-babul khamis. Nah, Paula. kemudian Ya. mohon kalau ditanya mohon tidak bersuara ya, agar tidak mengganggu. Kemudian perhatikan di halaman 41 ya, di halaman 41 kolom sebelah kanan paling atas ya, kolom sebelah kanan paling atas halaman di kamus ya, di kamus Al-Munawwir halaman 41 kolom sebelah kanan paling atas itu ada kata amina. Nah, perhatikan ada kata amina. Nun mimnya itu kasroh. Kalau tadi di halaman 40 mimnya domah. Nah, kalau huruf tengahnya kasroh, maka perhatikan di sorob ya. Ini berarti fi'il madinya ya, wazan dasarnya ini amina berarti fa'ila ya. Amina ini berarti wazannya fa'ila. Kalau wazannya fa'ila berarti cocoknya dengan al-babur rabi' ya, al-babur rabi' atau al-babus sadis ya. Amina ini berarti wazannya fa'ila. Wazan fa'ila itu di buku sorob ya, di buku sorob itu adanya di al-babur rabi' halaman 4 atas atau halaman 8 atas al-babus sadis itu juga fa'ila ya. Jadi amina bisa fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Baik. Jadi kata
kata amanu itu wazan dasarnya amuna atau amina. Jadi bisa dua. Kalau amuna artinya jujur. Tapi kalau amina artinya aman atau tentram. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat, maknanya apa dulu tujuannya ya. Kalau maknanya ingin jujur, maka dari amuna. Tapi kalau maknanya ingin aman, tentram, itu amina. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman di layar, perhatikan di layar ya. Kita mulai dari amuna ya. Kita mulai dari amuna. Amuna ya, mimnya doma, maka stripnya doma. Ketika stripnya doma, ini menunjukkan huruf tengahnya yaitu huruf mim. Ya, di amuna huruf tengahnya kan huruf mim. Huruf mim ini nanti di fi'il mudhari'nya harus doma. Maka perhatikan kalau kita praktekkan amuna ya'munu. Ya, amuna ya'munu. Mimnya ini sama-sama doma. Maka kalau kita turunkan amuna wazannya fa'ula. Ya'munu wazannya yaf'ulu. Saya ulangi. Amuna ya'munu. Amuna wazannya fa'ula. Ya'munu wazannya yaf'ulu. Wazan fa'ula yaf'ulu disorob itu al-babul khamis. Ya, yang tadi sudah kita bahas. Al-babul khamis itu adanya di halaman 6 bagian atas di buku sorob atau halaman 8 bagian bawah. Itu fa'ula yaf'ulu. Kemudian wazan fa'ula untuk fi'il amuna ya. Ini amuna. Fi'il amuna diawali dengan huruf hamzah, kemudian huruf mim dan huruf nun. Maka fi'il ini bisa disebut dengan istilah fi'il mahmuz. Ya, fi'il mahmuz. Kenapa fi'il mahmuz? Karena fi'il amuna diawali dengan hamzah. Ya, atau fi'il amuna ada huruf hamzah. Nah, karena huruf hamzahnya merupakan huruf pertama, nah, huruf pertama ini setara dengan wazan di fa'ula itu huruf fa ya. Amuna fa'ula. Jadi a-nya segaris lurus dengan huruf fa. Maka disebutnya fi'il mahmuz fa ya, fi'il mahmuz fa. Maksudnya apa? Fi'il mahmuz. Fi'il yang mahmuz itu yang ada huruf hamzahnya dan disebut fa karena huruf hamzahnya huruf pertama di mana setara dengan huruf fa di wazan fa'ula. Oke. Sampai di sini bisa diikuti. Ada pertanyaan? Baik. Selanjutnya untuk kita mentasrif ya kata atau fi'il amuna ya'munu di bab 5, silakan buka Bapak Ibu bab 5 halaman 6 ya. Halaman 6 atas atau 8 bawah, di tengah-tengah ada al-babul khamis. Kemudian di bawahnya ada fa'ula yaf'ulu ya.
Di bawahnya fa'ula itu ada hasuna. Ya, Ya, hasuna. Nah, kita ya, perhatikan dulu Nah, cara ya, cara mencocokkan kata fiil suatu fiil untuk kita tasrif dengan fiil yang sama, maka kita perhatikan amuna itu diawali dengan hamzah, ya. Amuna diawali dengan hamzah. Maka cari di wazan fa'ula ya di bawahnya yang diawali dengan hamzah. Di bawahnya fa'ula ada hasuna, ada dohuma, ada januba. Terus sampai ke bawah, baru di paling bawah itu ada aduba. Aduba. Nah, aduh, maka amuna itu sesuai dengan aduba. Jadi kalau kita mau mentasrif amuna, itu disamakan dengan fiil aduba. Amuna ya'munu, aduba ya'dubu. Baik, saya ulangi. Kalau kita mau mentasrif suatu fiil, maka perhatikan hurufnya dulu ya. Misalkan fiil amuna. Nah, perhatikan huruf-hurufnya. Karena diawali dengan hamzah, maka cari di babnya, yaitu bab 5. Karena untuk amuna kan faula ya, bab 5. Yang diawali dengan hamzah, maka ditemukanlah di aduba gitu. Dan fiil yang lain juga sama ya, fiil yang lain juga sama. Jadi perhatikan hurufnya. Gitu. Yang perlu diperhatikan tuh kalau ada hamzah, ini harus sama gitu. Tapi kalau selain hamzah itu namanya fiil sahih, itu tidak boleh pilih yang disesuaikan dengan fiil sahihnya saja. Nanti setelah fiil amanu kita akan praktekkan dengan fiil sahih yaitu wa amilu. Baik, sampai di sini bisa diikuti. Ada pertanyaan? enggak, Pak Ustadz, udah cukup. Baik. Selanjutnya kita tasrif ya. Saya bacakan. Jadi amuna sesuai dengan fiil aduba. Nah, kita fiil adubanya dulu ya. Aduba ya'dubu adaban. Silakan. aduh, ya, Aduba ya dubu adaban. Ma'daban adibun Ma'daban adibun. udub la ta'dub Uduk la ta'dub. ma'dabun. Ma'dabun. Sebentar, ini ada sedikit salah. Kemudian fiil amuna. Amuna ya'munu amanan. Silakan. Amuna ya amanan. Ma'manan aminun. Ma'manan aminun. Umun la ta'mun. Umun la ta'mun. Ma'manun. Ma'manun. Nah, kira-kira seperti itu cara mentasrifnya ya. Untuk amuna dengan tasrif fiil aduba. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bentuk yang kedua dari amanu yaitu amina. Ya, jadi tadi pertama kan amuna, sekarang bentuk yang keduanya adalah amina. Kalau amina, perhatikan, amina berarti wazannya fa'ila. Nah, ini ketemunya ternyata amina itu stripnya fathah, ya manu. Nah, karena stripnya fathah, maka fa'ila yaf'alu. Nah, wazan fa'ila yaf'alu itu adanya di bab 4. Ya.
Bab 4 itu ada di halaman 4 ya, 4 atas atau 6 bawah. Itu di bagian bawah ada al-babur rabi' ya, al-babur rabi'. Amina ya'manu, wazannya fa'ila ya'malu. Kemudian cara kita membuat tasrifnya, kita lihat dulu amina ya, di al-babur rabi ini fa'ila yaf'alu. Perhatikan ke bawahnya fiil yang dimulai dengan huruf hamzah. Ada alima ya, ada addo, ada wajila, ada yabisa, ada khofa. Nah, ini sampai di sini belum ada hamzah ya. Maka buka satu halaman lagi ya. Di halaman 6 itu masih lanjutannya 4 ya, tapi di halaman 6. Ada haba, terus sampai bawah ada ketemu asima. Amima. Ya, asima. Ya, Samu. itu setelah rawiya itu ada kata asima. Ya. Maka kata amina, kalau fiil amina mau ditasrif itu disamakan dengan fiil asima. Karena sama-sama diawali dengan hamzah. Tuh. Amina ya'manu, asima ya'samu. Ya. Babnya bab 4, halamannya halaman 4 atas, tapi asima ini halamannya 6 atas ya. Maaf nih, saya sedikit ini saya revisi halaman 6 atas atau halaman 8 bawah ya. Jadi amina ya'manu ditasrifnya atau cara mentasrifnya disesuaikan dengan fiil asima ya'samu, di mana fiil asima itu adanya di halaman 6 atas atau halaman 8 bawah, yaitu ada asima ya'samu. Ketemu ya? Iya, Ustaz. Oke. Selanjutnya kita tasrif ya. Asima ya'samu isman. Silakan. Asima ya samu. Ma ya samu sakman. Ma saman asimun. Ma saman Hatimun. Maksumun isam. Maksumun. sumun Ismun. La taksam maksamun. tak la tak sam Maksam. Oke. Amina ya'manu amnan. amina ya Manu manu aman. amnan. Ma'manan aminun. Manan aminun. Ma'munun iman. Ma'munun Iman. La ta'man ma'manun. Manun. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini di masdar nih yang atas, yang saya tunjuk ini masdar. Nah, kalau masdar ini tidak terkadang sama, terkadang tidak. Jadi, kenapa? Di sini misalkan masdarnya isman, tapi kalau amina jadi amnan. Nah, sering saya sampaikan kalau masdar itu tidak bisa persis sama karena dia punya kaidah sendiri yang disebutnya dengan simai. Jadi kita harus mencari sendiri di buku di kamus dan buku-buku Arab lainnya. Jadi dia punya kaidah sendiri. Sedangkan selebihnya itu mengikuti kayak misalkan fi'il mudhari ya kan, asima ya'samu amina ya'manu. Masdar juga sama, masdar ini sama, isim fa'il sama,
asimun, aminun. Jadi yang beda itu hanya di masdar. Nah, nanti insya Allah di bab masdar kita akan pelajari karena setiap bab ini wazan masdarnya banyak. Seperti itu. Baik, selanjutnya baru kita wazan lanjutan ya. Jadi amanu ini kan hamzahnya panjang ya. Amanu ya. Karena hamzahnya panjang amanu, jadi kita harus melanjutkan dulu sorobnya ya. Perhatikan di layar. Untuk kita mengetahui di mana hamzahnya ini di amanu panjang, itu dasarnya begini. Pertama dari amuna ya'munu, wazannya fa'ula ya'mulu, atau amina ya'manu, wazannya fa'ila yaf'alu. Nah, dari dua bentuk ini, amuna ya'munu atau amina ya'manu, ini fiil dasar ya. Fiil dasar maksudnya fiil yang 3 huruf ya, fiil madhi 3 huruf. Amuna 3 huruf, amina 3 huruf, cuman beda harokat. Nah, dari fiil dasar atau fiil yang 3 huruf ini atau wazan sulasi namanya ya, sulasi mujarrad, yang 3 huruf fiilnya, itu untuk ketemu amanu ternyata dia harus ditambah 1 huruf ya. Karena dalam bahasa Arab harokat fathah ketika dipanjangkan itu menunjukkan ada tambahan huruf ya gitu ya. Jadi kalau kita baca Quran hati-hati, kalau pendek harus benar pendek, kalau panjang ya panjang, jangan pendek dibaca panjang karena itu sama dengan boleh dibilang menambah 1 huruf Al-Quran, itu bisa berdosa ya. Nah, perhatikan dari amuna atau amina, maka wazan fi'il sulasi mazid atau fi'il yang lanjutannya itu ditambah 1 huruf menjadi amana yu'minu. Ya, amana yu'minu. Kemudian kalau kita perhatikan untuk mencari wazannya amana itu apa, maka wazannya adalah af'ala. Amana wazannya af'ala. Yu'minu wazannya yuf'ilu. Nah, wazan af'ala yuf'ilu itu kalau disorob, Bapak Ibu sekalian, silahkan buka sorobnya di halaman 16 bagian atas atau halaman 18 bagian bawah. Ya. Silahkan buka sorobnya halaman 16 bagian atas atau halaman 18 bagian bawah. Nah, itu di paling bawah halaman 18 itu baris keempat ya dari bawah ada af'ala yuf'ilu. Ketemu enggak? Ya, Ustaz. Yang lain ketemu? If'al. Ya, jadi halaman 18 bawah itu baris keempatnya itu 4 dari bawah ya. Af'ala yuf'ilu. Maka a'mana yu'minu itu wazannya af'ala yuf'ilu. Tuh. Kemudian kalau mau ditasrif ya, bagaimana cara mentasrifnya? Nah, karena a'mana ini hamzahnya 2 ya. A'mana hamzahnya 2. Sementara kalau kita perhatikan di af'ala bawahnya akroha. Hamzahnya 1 ya. Kemudian di bawahnya amadda, hamzahnya 1. Kemudian di bawahnya au'ada, hamzahnya 1. Maka sampai di sini belum ketemu. Kita buka satu lembar.
halaman 20 bawah ya, ini kelanjutannya itu Aisaro, hamzahnya masih satu. Terus sampai ke bawah barulah ketemu itu Amana, hamzahnya panjang. Ya, ketemu di bawahnya Arwa ya. Dari Aisaro, Ajaba, Abana, A'to, Adro, Auda, Arwa, kemudian Amana. Ketemu? Amanahnya. Nah, jadi di situ Amana itu asalnya dari Amana ya. Jadi Amana asalnya dari Amana. Kenapa? Karena dua hamzahnya itu disatukan ya, kemudian diganti harokatnya menjadi panjang Amana. Yang maksudnya apa? Dari maksud harokat panjang itu menunjukkan ada dua huruf ya, hamzahnya ada dua huruf ya, dijadikan satu, yang satunya diganti dengan harokat panjang dari amana menjadi amana seperti itu. Jadi kalau mau ditasrif ini sama ya dengan amana yang ada di halaman 18 bawah atas atau 20 bawah. Sampai di sini bisa diikuti? Baik. Selanjutnya cara mentasrifnya nih, perhatikan. Amana yu'minu imanan. Silakan. Amana yu'minu Amanah yu'minu amnan. Imanan bukan amnan. Imanan. Oh iya. Mu'manan mu'minun. Mu'manan minun. Mu'manun amin. Mu'manun amin. La tu'min mu'manun. Amin. Manun. Nah, kalau kita kan suka dengar kata iman ya. Ya. Nah, kata iman itu adalah isim masdar. Jadi kalau rukun iman, berarti ini iman tuh masdar isim kata benda. Asal fiilnya adalah amana yu'minu. Baru ketemu imanan. Kemudian orangnya itu mu'minun isim fa'il. Ya, kalau orang yang beriman, maka dia sebagai isim fa'il disebutnya mu'minun. Gitu, ya. Dalam Al-Quran banyak ya kata yang deripat kata amana, yu'minuna, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu dari amana, amana yu'minu, kemudian yu'minuna, ya. Banyak kata ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas yang pekan lalu kita bahas kaidahnya, tapi pekan lalu kita bahas agak susah, jadi saya sederhanakan begini aja ya. Baik, sampai sini bisa diikuti. Siap, Ustaz. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke kata berikutnya yaitu wa'amilu. Nah, ini gampang ya. Tapi perhatikan supaya benar ya. Untuk kata wa'amilu, ya itu berasal dari fiil dasar amila. Huruf ain, huruf mim, sama huruf lam. Jadi di wa'amilu itu tambahannya huruf waw depan, huruf waw belakang, dan alif. Jadi asalnya amila. Ain, mim, sama lam. Di mana huruf ainnya berharokat fathah, huruf mimnya berharokat kasroh, huruf lamnya berharokat fathah. Dari mana harokatnya? Maka lihat di kamus. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di kamus Al-Munawwir
halaman 972. Halaman 972. Sudah ketemu? Kamus Al-Munawir halaman 972. Sudah ketemu? Belum Pak Ustadz, lagi dicari, ntar sebentar. Halaman 972, kolom sebelah kiri, bintang paling bawah. Halaman 972, kolom sebelah kiri, bintang paling bawah. Ada kata amila. Ya, ketemu? Iya Ustaz, ketemu. Nah, itu kan huruf ainnya fathah, huruf mimnya kasroh, ya. Huruf lamnya fathah. Jadi wa amilu itu berasal dari kata amila. Kemudian perhatikan stripnya. Nih, stripnya. Amila stripnya apa nih? Fathah. 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 Ya. Berarti amila wazannya fa'ila. Nah, kalau buka sorob yang stripnya fathah berapa? Yang stripnya fathah berapa? Benar. Kedua ada Ustaz Fa'ala. Bab Sami, bab Ustaz. 3. Kalau strip itu untuk fi'il mudhari'nya, Bu. Fa'ilah. Halaman 6. Nah, ya. Jadi ada di halaman 6, ada bab asalis, al-babus salis, sama al-babur robi. Ya, ada 2 ya. Yes. Itu yang stripnya fathah. Tetapi fi'il madinya amila itu kan fa'ila, ya. Ya. Berarti cocoknya al-babus salis apa al-babur robi? Robi. Al-babur robi. Karena wazannya amila itu fa'ila. Sementara kalau al-babus salis itu fa'ala, ya. Bukan Iya, Fa'ila. amala. Iya, Gitu. Abu Robi. Maka amila itu wazannya fa'ila, stripnya fathah, bab sorobnya adalah al-babur robi. Amila. Ya, fa'ila ya alu. Temu? Temu. Ustaz. Oke ya. Kita kembali ke layar ya, kembali ke laptop katanya begitu ya. Oke, di layar amila stripnya fathah berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Amila ya'malu. Fa'ila yaf'alu. Kemudian perhatikan kata fi'il amila ini kan hurufnya ain, hurufnya mim, huruf ketiganya lam. Ada huruf ilah enggak? Di fi'il amila ada huruf ilah enggak? Nggak ada. Tidak Ustaz. Enggak ada kan? Huruf ilah itu apa? Alif, wawu sama Ya. ya. Nah, kalau suatu fi'il seperti fi'il amila tidak ada huruf ilah, maka disebutnya fi'il sahih. Ya, saya ulangi. Kalau ada suatu fi'il seperti fi'il amila tidak ada huruf ilah, yaitu huruf alif, huruf wawu sama iya, enggak ada, maka disebutnya fi'il sahih. Gitu kan. Kemudian yang kedua, di fi'il amila juga nggak ada hamzah, ya. Kemudian juga nggak ada tasdid, maka disebutnya salim. Maka fi'il amila itu punya istilah atau penyebutan nama disebut dengan fi'il sahih salim, ya.
Fi'il sahih karena nggak ada huruf illah. Fi'il salim karena nggak ada huruf hamzah dan tasdid. Ini fungsinya apa? Istilah fi'il sahih salim fungsinya untuk tasrifnya. Nah, perhatikan di bab 4, ya kan? Di bawahnya fa'ila itu ada alima. Alima. Ya, Nah, Ustaz. ya, di bawahnya fa'ila ada alima. Perhatikan di samping kanannya alima ada kata sahih. Betul nggak? Betul. Nah, itu fungsinya. Jadi amila disebut fi'il sahih, maka untuk mentasibnya harus dengan fi'il sahih juga. Maka di sini adalah A5 itu ya. Jadi cara mentasrifnya fi'il amila disamakan dengan A5. Kenapa dengan A5? Karena sama-sama fi'il sahih. Karena sama-sama fi'il salim. Nggak ada hamzah, nggak ada tasdid, nggak ada huruf illah. Gitu. Amila tasrifnya dengan alima. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa. Oke. Cepat ini. Gimana, Pak? Selanjutnya kalau kita sudah tahu, tinggal kita tasrif, ya. Tasrifnya begini kira-kira, ya. Pertama, alima dulu. Alima ya'lamu ilman. Silakan. Alima ya'lam. Ya'lamu ilman. Ilman. Ma'laman alimun. Alam. Alimun. Ma'lumun i'lam. Ma'lumun i'lam. La ta'lam ma'lamun. La ta'lam. Ta'lam. Nah, sekarang amila. Ma'lam. Amila ya'malu amalan. Amila. Ya'lam amalan. Ma'malan amilun. Ma'malan amilun. Ma'mulun i'mal. Ma'mulun i'mal. Man. La ta'mal ma'malun. La Ta'mal. ta'malun. Mal. Nah, ini adalah tasrifnya. Dalam Al-Quran yang sering kita ketemu itu amila, ya'malu, amalan, ini ada semua ya. Amil juga ada dalam Al-Quran. Kemudian i'mal, i'mal ya ada ya. Jadi banyak sekali penerapan-penerapan dalam Al-Quran. Silakan nanti dicari sendiri. Baik, sampai di sini bisa diikuti. Insyaallah Ustaz. Iya. Bisa, Pak Ustaz. Yang banyak yang nggak hadir. Bu Aminah lagi jalan-jalan rupanya ke Bali, ke Lombok. Yang lain mungkin ada acara. Baik, insya Allah cukup ya malam ini ya. Ya, Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Karena kalau disambung satu kata nanti nggak cukup waktunya ya. Jadi biar supaya santai, nanti pekan depan kita lanjut ke kata as-solihat. Jadi di ayat 25 daripada surat Al-Baqarah ini kita sudah membahas kata basyiri, kemudian amanu dan amidu. Tinggal dua kata lagi yaitu as-solihat sama jannat. Mungkin insya Allah pekan depan kita selesaikan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa memahami materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham nanti bisa diulang-ulang lagi ya.
di murojaah lagi di rekamannya, dan sering-seringlah diterapkan kepada ayat Al-Quran agar bisa lebih lebih mantap pemahamannya ya, karena perlu dipraktekkan kepada ayat-ayat yang lainnya. Baik, untuk ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, Pak Ustadz. Cukup ya. Baik, kita tutup untuk kajian malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.